Manchester United tetap tertarik pada penyerang Bayern Munich, Mathys Tel, dan masih berusaha keras agar pemain Prancis itu datang dengan status pinjaman sebelum batas waktu transfer, ungkap Fabrizio Romano. Menurut Romano, setidaknya ada 4 klub Inggris yang saat ini tertarik pada pemain berusia 19 tahun itu, dengan Chelsea dan Tottenham bersedia mengontraknya secara permanen, sementara Arsenal dan Aston Villa telah menanyakan tentang persyaratan kepindahan yang potensial. Bayern terbuka untuk membiarkan Tel pergi sebelum batas waktu, setelah ia menyatakan keinginannya untuk pindah, setelah kesulitan mendapatkan menit bermain reguler di bawah asuhan Vincent Kompany musim ini. MU masih berusaha untuk meyakinkan Tel agar bergabung dengan status pinjaman, meskipun ada peluang pindah permanen ke tempat lain. Tel, yang bergabung dengan Bayern pada usia 17 tahun dari Rennes pada musim panas 2022, kesulitan mendapatkan menit bermain reguler baik di sayap kiri maupun di posisi penyerang musim ini, tampil 14 kali dan hanya 4 kali menjadi starter di semua kompetisi. Tel akan menjadi perekrutan besar bagi Amorim, tetapi setan merah harus secepat mungkin membujuknya untuk datang ke Old Trafford. Bek Manchester United, Tyrell Malacia, secara mengejutkan menjadi incaran Benfica untuk sisi kiri mereka. Klub Lisbon itu saat ini sedang bernegosiasi dengan MU. Menurut media Portugal peliput Benfica, Record, klub telah menjadikan Malacia sebagai target utama mereka dan ingin mengontraknya dengan status pinjaman hingga akhir musim. Surat kabar tersebut melaporkan bahwa Malacia adalah prioritas Benfica untuk memperkuat sisi kiri mereka, dengan klub Portugal itu membutuhkan bala bantuan, karena bek kiri Niklas Beste akan bergabung dengan Freiburg. Malacia kini telah menjadi incaran, dan pembicaraan sedang berlangsung dengan Manchester United mengenai kesepakatan pinjaman hingga akhir musim. Pemain asal Belanda itu telah tersedia oleh United karena ia bukan bagian dari rencana Ruben Amorim untuk saat ini atau bahkan untuk masa mendatang. Ia membutuhkan waktu bermain reguler setelah kembali dari cedera jangka panjang, dan itu belum ditawarkan di bawah Amorim di Old Trafford hingga saat ini. Namun, bisa jadi Benfica yang membutuhkan persaingan dan pelapis untuk Alvaro Carreras di sisi kiri, jika Beste menuju Jerman seperti yang diharapkan. Yang menarik, Carreras telah dikaitkan dengan Manchester United, yang memiliki klausul pembelian kembali untuk bek kiri tersebut, setelah menjualnya ke Benfica musim panas lalu. Meski sekarang MU sudah merekrut Patrick Dorgu, menutup peluang Carreras kembali ke MU. Menurut Sky Sports, Casemiro sekarang terbuka untuk hengkang dan akan memberikan lampu hijau untuk bergabung dengan Roma. Manchester United bersedia meminjamkannya sebelum bursa transfer ditutup. United lebih suka menjual Casemiro dengan kontrak permanen, tetapi sejauh ini belum ada tawaran semacam itu. Roma telah meminta informasi tentang Casemiro, menurut Sky di Italia. Mereka telah melakukan uji tuntas terhadap gelandang Brasil itu jika mereka perlu mencari pengganti Leandro Paredes, yang menjadi incaran Boca Juniors. Paredes menendang botol air dan meninggalkan lapangan dengan marah setelah digantikan saat Roma menang 2-0 atas Eintracht Frankfurt di Liga Eropa pada Kamis malam. Kepergiannya ke klub raksasa Argentina masih menjadi kemungkinan dalam langkah yang akan membebaskan ruang dan dana bagi Casemiro untuk menggantikannya melalui jalur pinjaman. Florian Plettenberg dari Sky Germany menekankan bahwa kepergian Casemiro sebelum batas waktu adalah skenario yang sangat realistis. Terlebih lagi, Roma bukan satu-satunya pilihan, dengan berbagai pasar sedang dieksplorasi dan pembicaraan konkret dengan banyak klub sedang berlangsung. Ada minat yang kuat terhadap Casemiro dari klub-klub Liga Pro Saudi.
Penampilan apik gelandang wonderkid Man United, Kobbie Mainoo, saat melawan FCSB di Liga Eropa, mengulangi prestasi hebat yang pernah ditorehkan Wayne Rooney. Ruben Amorim menguji Mainoo sebagai pemain nomor 10 pertama kalinya dalam laga Liga Eropa 2024-2025. Mainoo melakoni penampilan sebagai starter dengan posisi gelandang serang dalam duel kontra FCSB, dengan peran di sisi kiri di babak pertama dan di kanan di babak kedua. Kendati dipasang sedikit lebih ke depan dari posisi naturalnya, Mainoo tampil luar biasa, seolah sudah bermain di posisi itu bertahun-tahun. Ia menjadi inspirator kemenangan 2-0 Man United atas FCSB di Stadion Arena Națională. Sempat buntu di babak pertama dengan skor imbang 0-0. Man United berhasil menggila di babak kedua. Saat laga memasuki menit ke-60, Bruno Fernandes dan kawan-kawan berhasil memecah kebuntuan berkat gol Diogo Dalot. Dalot berhasil membawa timnya memimpin 1 gol usai memanfaatkan assist dari Mainoo. 8 menit kemudian, gantian wonderkid asal Inggris tersebut yang mencatatkan namanya di papan skor. Menuntaskan operan dari Alejandro Garnacho, Mainoo sukses menjebol gawang FCSB. Itu menjadi gol pertama bagi Mainoo untuk Man United di ajang Liga Eropa musim ini. MU melaju ke fase berikutnya dengan meyakinkan lewat torehan tak terkalahkan selama perjalanannya di Liga Eropa. Menurut catatan Opta-Jo, Mainoo adalah pemain pertama Man United yang mencetak gol dan memberi assist. Pada pertandingan pertamanya sebagai starter di kompetisi Eropa, sejak Wayne Rooney pada September 2004 kala melawan Fenerbahce. Selain assist dan gol, Mainoo mampu mencatatkan 100% umpan silang akurat, 94% umpan akurat, menghasilkan 3 umpan kunci, memenangkan 5 duel, dan melepaskan 38 dari 42 operan. Tak pelak ia pantas menyandang Man of the Match dalam laga semalam. Liga Eropa menjadi peluang terbaik United untuk kembali ke Liga Champions musim depan. United tidak memenangkan satupun dari 3 pertandingan pertama mereka di bawah asuhan Erik ten Hag, sebelum pelatih sementara Ruud van Nistelrooy dan Ruben Amorim menstabilkan keadaan. Posisi United di paruh bawah klasemen Liga Primer berarti, kemenangan di Liga Eropa adalah peluang terbaik mereka untuk kembali ke Liga Champions musim depan. Setelah finish sebagai unggulan ketiga di fase Liga, United jadi akil Inggris bersama unggulan keempat, Tottenham, di babak sistem gugur. Babak playoff sistem gugur diundi pada hari Jumat. Peringkat 9 hingga 24, kini saling berhadapan untuk memperebutkan hak masuk ke undian bulan depan. Pemenangnya kemudian akan menghadapi tim peringkat 1 hingga 8. Babak 16 besar Liga Eropa berlangsung pada tanggal 6 dan 13 Maret. Sebagai tim unggulan, Manchester United akan bermain di kandang sendiri pada leg kedua. 4 tim berpeluang jadi calon lawan MU dan Tottenham. AS Alkmaar akan menghadapi Galatasaray di babak playoff. Pemenangnya akan diundi melawan MU atau Tottenham di babak 16 besar. Demikian pula laga FC Midtjylland versus Real Sociedad, pemenangnya akan melawan MU atau Tottenham di babak 16 besar.